Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang kosakata ruangan dan kata sifat untuk menyatakan keadaan atau ciri khas suatu tempat. Kira-kira kalimat apa ya yang bisa kita buat dari kosakata-kosakata tersebut? Mari kita perhatikan dua gambar berikut. Dari gambar ini, kita bisa membuat kalimat Watashi no heya wa akarui desu. Watashi no heya wa akarui desu. Yang berarti kamar saya terang. Atau contoh berikut. Dari gambar diketahui bahwa keadaannya tidak lagi terang. Maka kalimat yang kita dapatkan adalah Watashi no heya wa akaruku nai desu. Watashi no heya wa akaruku nai desu. Yang berarti kamar saya tidak terang. Dari dua contoh kalimat ini, kita dapat menyatakan keadaan atau ciri suatu ruangan atau tempat dengan pola kalimat tempat atau ruangan ditambah partikel wa, kemudian kata sifat yang berupa keadaan atau ciri ruangan diakhiri dengan des. Untuk menanyakan keadaan suatu tempat, kalimatnya adalah Heya wa do desu ka? Heya wa do desu ka? Yang berarti bagaimana kamarmu? Do di sini merupakan kata tanya yang berarti bagaimana. Atau bisa juga bertanya dengan cara berikut. Heya wa akarui desu ka? Heya wa akarui desu ka? Yang berarti apakah kamarmu terang? Namun untuk kalimat tanya yang kedua ini, cara jawabnya adalah ini untuk jawaban iya. Hai, akarui desu. Hai, akarui desu. Yang berarti iya, terang. Untuk jawaban tidak, caranya adalah iie akaruku nai desu. Iie akaruku nai desu. Yang berarti tidak terang. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Ada kamar, heya, dan ada yang mengerjakan tugas atau PR. Shukudai wo shimasu. Yang bisa kita ungkapkan dari gambar ini adalah Watashi wa heya de shukudai wo shimasu. Watashi wa heya de shukudai wo shimasu. Yang berarti saya mengerjakan PR di kamar. Dari contoh ini, kita bisa mengungkapkan tempat kegiatan dengan pola kalimat kata benda berupa orang diikuti partikel wa, ditambahkan nama tempat atau ruangan, lalu partikel de, diakhiri dengan kata kerja atau kegiatan yang dilakukan. Untuk menanyakan lokasi kegiatan, kalimatnya adalah Doko de shukudai wo shimasu ka? Doko de shukudai wo shimasu ka? Yang berarti di mana mengerjakan PR? Doko merupakan kata tanya yang berarti di mana. Hai,
Kita sudah belajar tentang cara mengungkapkan keadaan tempat serta tempat melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, kita akan belajar menyatakan alasan melakukan kegiatan di suatu tempat. Dari 3 gambar ini, kita dapat membentuk kalimat karena tenang di kamar mengerjakan PR. Kalimat bahasa Jepangnya adalah Shizuka desu kara heya de shukudai wo shimasu. Shizuka desu kara heya de shukudai wo shimasu. Dari contoh kalimat ini, pola kalimat untuk menyatakan alasan adalah dengan menyebut kata sifat atau keadaan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh des dan partikel kara, lalu sebutkan tempat atau ruangannya, ditambah partikel de, dan ditutup dengan kata kerja berupa kegiatan yang dilakukan. Partikel kara di sini berfungsi sebagai kata hubung yang berarti karena. Untuk menanyakan alasan, kalimatnya adalah Doste heya de shukudai wo shimasu ka? Doste heya de shukudai wo shimasu ka? Yang berarti kenapa di kamar mengerjakan tugas? Kata tanya yang digunakan adalah doste yang berarti kenapa atau mengapa. Sekarang, mari kita refleksikan yang telah dipelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk menyatakan keadaan ruangan atau tempat. Pola kalimat yang digunakan adalah nani nani wa nani nani desu, yang mana pada kolom rumpang pertama diisi dengan tempat atau ruangan, dan kolom rumpang kedua diisi dengan kata sifat atau keadaan ruangan tersebut. Kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau ciri ruangan adalah dengan pola kalimat nani nani wa do desu ka? Kurung rumpang diisi dengan nama tempat atau ruangan. Atau dengan kalimat tanya nani nani wa nani nani desu ka? Kurung rumpang pertama diisi dengan nama tempat atau ruangan. Yang kedua diisi dengan kata sifat keadaan ruangan atau tempat. Kedua, kita belajar menyatakan tempat kegiatan dengan pola kalimat nani nani wa nani nani de nani nani, di mana kurung rumpang pertama diisi dengan kata benda berupa orang, yang kurung kedua diisi nama tempat atau ruangan, dan kurung yang terakhir diisi dengan kata kerja berupa kegiatan. Lalu kalimat tanya untuk menanyakan tempat kegiatan adalah doko de nani nani ka? Di mana yang di dalam kurung diisi dengan kata kerja yang berupa kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita belajar menyatakan alasan melakukan kegiatan di suatu tempat dengan pola kalimat nani nani desu kara nani nani de nani nani. Kurung yang pertama ini diisi dengan kata sifat atau keadaan atau ciri tempat. Kurung kedua
diisi dengan tempat, dan kurung terakhir diisi dengan kata kerja atau kegiatan. Kalimat untuk menanyakan alasan adalah doste nani nani de nani nani ka. Kurung pertama diisi dengan tempat dan kurung kedua diisi dengan kata kerja bentuk mas atau kegiatan yang dilakukan. Hai minasang, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami.